Ada satu hukum tak tertulis dalam dunia sepak bola yang sepertinya mulai dilupakan oleh generasi muda saat ini. Jangan pernah sekalipun memancing amarah seorang raja yang sedang diam. Apalagi jika raja itu menyandang status sebagai pemain terbaik sepanjang masa, Lionel Messi. Hari ini dunia baru saja menjadi saksi mata bagaimana kesombongan, arogansi dan mulut besar dihancurkan berkeping-keping dalam waktu kurang dari 10 menit oleh sebuah keajaiban murni. Coba kalian perhatikan baik-baik gambar yang sedang tayang di layar kalian saat ini. Ini bukan hasil rekayasa komputer. Ini adalah realita paling brutal dari laga semifinal Piala Dunia Argentina melawan Inggris. Di satu sisi kita melihat Jude Bellingham, bintang muda yang sedang berada di puncak popularitasnya, berdiri dengan dada membusung, menatap tajam ke bawah, dan secara terang-terangan memprovokasi seorang legenda. Di sisi lain ada Messi, menunduk, terdiam, menerima intimidasi itu tanpa membalas satu kata pun. Gambar ini bercerita lebih dari ribuan kata. Ini bukan sekadar momen paswar biasa. Tatapan meremehkan dari Bellingham itu adalah pemicu bom waktu paling mematikan di sepanjang sejarah turnamen ini. Dan di video kali ini, kita akan membedah bagaimana malam di mana seluruh dunia meremehkan seorang Messi justru berubah menjadi panggung kebangkitan magis yang akan terus diceritakan sampai puluhan tahun ke depan. Siapkan kopi kalian dan mari kita masuk ke dalam pusaran drama gila ini. Jauh sebelum peluit kick-off ditiup oleh wasit di stadion, atmosfer pertandingan ini sudah terasa sangat beracun dan mencekik. Kalau kalian aktif mengikuti pemberitaan media olahraga dalam beberapa minggu terakhir, kalian pasti sadar betapa kejamnya narasi yang sengaja dibangun. Media-media Eropa, para pundit televisi yang merasa paling tahu, sampai jutaan penggemar sepak bola di media sosial. Seakan sudah melakukan konspirasi untuk satu suara laga semifinal ini adalah kuburan bagi karir internasional Lionel Messi. Narasi yang beredar bukan lagi sekadar kritik taktis, tapi sudah menjurus ke arah rasa tidak hormat yang luar biasa. Mereka berteriak di setiap platform bahwa Messi sudah terlalu tua. Mereka bilang masa keemasannya sudah habis dimakan usia. Mereka menertawakan fisiknya, menganggap staminanya sudah hancur dan hanya akan menjadi beban berat bagi 11 pemain Argentina di lapangan. Di mata para kritikus ini, Messi hanyalah sisa-sisa kejayaan masa lalu yang memaksakan diri tampil di panggung yang terlalu besar untuknya. Di sisi lain, mereka memuja-muja skuad Inggris setinggi langit. The Three Lions datang dengan generasi emas yang sedang on fire. Mereka memiliki kecepatan lari bak mesin, fisik yang superior, dan kepercayaan diri yang sudah menyentuh batas-batas arogansi. Orang-orang ini, dengan segala kecongkakannya, seolah lupa pada esensi dasar sepak bola. Mereka buta pada fakta sejarah bahwa sepak bola tidak pernah hanya sekadar adu sprint 100 meter atau adu kuat benturan badan. Sepak bola adalah seni tentang kecerdasan membaca ruang, tentang visi yang menembus dimensi yang tidak bisa dilihat pemain biasa, dan tentang sentuhan magis yang tidak akan pernah bisa kalian temukan di akademi sepak bola manapun di seluruh dunia. Dan benar saja, begitu peluit babak pertama dibunyikan, kita langsung disuguhkan pada tontonan yang tidak seimbang secara fisik. Inggris, sesuai prediksi banyak orang, langsung bermain kesetanan. Mereka menekan dengan intensitas tinggi, bermain keras, kasar, dan menggunakan keunggulan otot mereka untuk menutup setiap jengkal ruang gerak pemain Argentina. Kita tidak akan membuang waktu membahas detail formasi atau statistik penguasaan bola yang membosankan dari menit ke menit. Karena jujur saja, bukan itu yang membuat laga semalam menjadi epik. Yang membuat laga ini masuk ke dalam buku sejarah adalah tensi psikologisnya yang begitu brutal. Puncak dari perang mental itu terjadi pada momen yang fotonya kalian lihat di awal tadi. Di tengah tensi pertandingan yang sedang panas-panasnya, setelah sebuah perebutan bola yang alot, Jude Bellingham berjalan menghampiri Messi. Jarak mereka sangat dekat, terlalu dekat untuk sekadar sebuah kebetulan. Dengan gestur tubuh yang memancarkan supremasi dan dominasi, Bellingham melontarkan kata-kata provokasi. Entah apa kalimat pasti yang keluar dari mulut pemuda itu, tapi dari ekspresi wajahnya, pesannya sangat jelas dan menohok. Bellingham secara sengaja mencoba merusak mental sang kapten Argentina. Dia mencoba menerobos masuk ke dalam pikiran Messi, berharap sang legenda terpancing emosinya, marah, kehilangan fokus, dan akhirnya permainannya hancur berantakan. Tapi coba kalian perhatikan dengan saksama bagaimana reaksi Lionel Messi di foto tersebut. Apakah dia membalas makian itu? Apakah dia mendorong dada Bellingham? Tidak. Messi hanya memberikan gestur kepada Bellingham. Dia menarik napas pelan, menundukkan pandangannya ke arah rumput hijau, seolah menyerap seluruh energi negatif, kebencian, dan kesombongan itu tanpa perlu repot-repot membalasnya dengan kata-kata murahan. Bagi pemain muda yang belum mengerti kerasnya kehidupan, diamnya Messi mungkin dianggap sebagai tanda kelemahan.
dianggap sebagai bukti kekalahan mental. Tapi bagi kita, bagi jutaan orang yang sudah mengikuti perjalanan karir sang alien ini selama lebih dari 1 dekade, kita tahu persis satu aturan paling fatal di sepak bola. Jangan pernah membuat Messi marah dalam diamnya. Karena pada saat dia terdiam dan menunduk, otaknya yang jenius itu sedang memproses sebuah skenario paling kejam untuk menghukum siapapun yang berani meremehkannya. Waktu terus merangkak maju, dan malam itu terasa semakin panjang sekaligus mencekik bagi para pendukung Argentina. Pertandingan sudah memasuki fase kritis. Coba kalian bayangkan dan resapi suasana di dalam stadion saat itu. Argentina dalam kondisi tertinggal. Waktu normal semakin menipis, di tribun penonton ribuan fans Argentina sudah mulai terlihat putus asa. Ada yang menggigit kuku dengan cemas, ada yang menutupi wajahnya dengan syal sambil menangis dalam hati, pasrah melihat kenyataan bahwa idola terbesar mereka mungkin akan mengakhiri karirnya di Piala Dunia dengan cara yang sangat tragis dan menyedihkan. Di atas lapangan, situasi tidak kalah suram. Setiap gelombang serangan Argentina selalu patah, selalu membentur tembok pertahanan Inggris yang malam itu berdiri sangat kokoh, seolah tidak ada celah sekecil apapun. Para pemain Inggris bahkan sudah mulai tersenyum sinis, seolah tiket ke babak final sudah aman di dalam saku mereka. Harapan bagi Argentina saat itu rasanya sudah setipis selembar kertas yang basah. Sampai akhirnya kita memasuki menit ke-83. Sebuah menit yang menurut saya memiliki nilai sinematik yang jauh lebih dramatis daripada film Hollywood peraih Oscar manapun. Di tengah rasa frustrasi yang sudah memuncak sampai ke ubun-ubun, di tengah kebisingan supporter Inggris yang sudah mulai bernyanyi merayakan kemenangan prematur mereka, kamera televisi secara tiba-tiba menyorot tajam ke arah Lionel Messi. Di tengah luasnya lapangan hijau itu, dia menghentikan pergerakannya. Dia berdiri tegak, dadanya naik turun dengan cepat, menahan rasa lelah yang luar biasa. Keringat bercucuran deras membasahi wajah dan jersinya. Dan tepat pada detik itu, perlahan namun pasti, Messi menengadahkan kepalanya. Matanya menatap jauh ke atas langit malam stadion. Tatapannya itu luar biasa magis, seolah waktu di seluruh dunia berhenti berdetak untuk 1 detik saja. Gestur itu bukan sekadar menghela napas. Rasanya seperti ada sebuah dialog bisu yang sedang terjadi antara dirinya dan sang pencipta. Seperti seorang pria yang memikul beban satu negara di pundaknya, sedang meminta satu keajaiban terakhir. Meminta diberkati 1 kali lagi untuk memberikan napas buatan bagi negaranya yang sudah benar-benar berada di ujung tanduk. Gestur itu seolah berteriak dalam diam, "Tuhan, tolong bantu aku sekali ini saja." Momen spiritual itu mungkin berlangsung sangat singkat, hanya beberapa detik di layar kaca. Tapi entah bagaimana caranya, entah dari mana datangnya, tepat setelah dia kembali menundukkan kepala dan menatap lapangan, atmosfer di seluruh penjuru stadion berubah drastis 180 derajat. Ada sebuah energi tak kasat mata yang tiba-tiba meledak dan mengalir deras, merasuk ke dalam darah dan otot seluruh punggawa La Albiceleste. Dan ledakan keajaiban itu benar-benar menjadi nyata. Tuhan seolah langsung menjawab doa di menit 83 itu secara instan. Hanya butuh waktu kurang lebih 2 menit dari momen magis tersebut. Tepat memasuki menit ke-85, kebuntuan yang mencekik napas jutaan orang itu akhirnya hancur berkeping-keping. Berawal dari sebuah skema serangan cepat yang benar-benar tidak terduga, sebuah pergerakan tanpa bola yang mengacaukan fokus pertahanan lawan, Argentina secara dramatis berhasil mencetak gol penyeimbang. Papan skor berubah menjadi 1-1. Seketika itu juga stadion meledak layaknya gunung berapi. Fans Argentina yang beberapa menit sebelumnya sudah lemas seperti kehilangan tulang, tiba-tiba hidup kembali. Mereka melompat, bersorak gila-gilaan, berpelukan satu sama lain sambil menangis histeris. Momentum pertandingan yang sejak awal dipegang penuh oleh skuad Inggris tiba-tiba dirampas secara paksa dari tangan mereka. Pemain-pemain Inggris yang sebelumnya begitu sombong dan merasa di atas angin mendadak membeku. Wajah mereka pucat pasi, ritme permainan mereka hancur berantakan. Pada detik itu, mereka akhirnya sadar bahwa mereka baru saja membangunkan monster yang sangat salah. Dari sisi lapangan, dalam sebuah momen yang awalnya terlihat tidak berbahaya sama sekali, Messi menguasai bola. Dia langsung dikepung oleh barisan pemain muda Inggris yang mencoba merebutnya secara agresif. Tapi apa yang terjadi selanjutnya adalah alasan mengapa julukan alien itu disematkan kepadanya. Dengan tingkat ketenangan yang sangat tidak masuk akal di menit sekritis itu, radar jenius Messi bekerja. Dia melihat sebuah celah sempit, sebuah ruang kosong di jantung pertahanan lawan yang bahkan tidak terlintas sedikit pun di pikiran bek Inggris dan mungkin tidak terlihat oleh kita yang menonton dari layar kaca. Dengan kaki kirinya yang ikonik, kaki yang telah menciptakan ribuan keajaiban di sepanjang sejarah sepak bola modern, Messi mengayunkan sebuah umpan silang. Akurasi umpan itu sungguh berada di luar nalar dan hukum fisika manusia normal. Bolanya melengkung dengan sangat indah, melewati tepat di atas kepala barisan pertahanan Inggris yang seketika berubah
berubah menjadi patung garam, mengarah tajam ke tiang jauh. Dan coba tebak siapa yang sudah berlari terbang menyambut bola itu di sana, Lautaro Martinez. Tanpa ampun, tanpa keraguan sedikit pun, Lautaro melompat membelah udara malam dan menyundul bola tersebut dengan sangat buas, merobek jala gawang Inggris yang tak berdaya. Gol, 2-1 untuk keunggulan Argentina. Detik itu juga bumi seakan bergetar hebat. Seluruh stadion pecah dalam gemuruh tangis haru, raungan kemenangan, dan euforia liar yang mustahil untuk digambarkan dengan kata-kata. Di sisi lapangan yang lain pemandangannya begitu kontras. Para pemain Inggris tersungkur lemas ke tanah. Mereka jatuh terduduk, memegang kepala, menatap kosong ke arah rumput hijau, melongo dan sama sekali tidak percaya dengan apa yang baru saja menimpa mereka. 2 gol tercipta hanya dalam waktu kurang dari 10 menit tepat di penghujung laga. Keajaiban demi keajaiban turun untuk meruntuhkan kesombongan mereka sampai tak bersisa. Sebuah provokasi murah dari pemain muda yang merasa dirinya sudah menguasai dunia. Dibalas dengan sangat lunas dan tuntas lewat eliminasi paling menyakitkan yang diberikan oleh sang veteran. Inggris dengan segala kecongkakan dan narasi kehebatannya dipaksa mengemas koper mereka lebih awal sambil menelan kembali ludah mereka sendiri. Sementara itu Argentina dengan cara yang paling dramatis, heroik, dan penuh dengan unsur magis resmi menyegel tiket menuju final Piala Dunia 2026. Dan tahukah kalian siapa lawan yang sudah menunggu mereka di partai puncak nanti? Spanyol. Sebuah partai final impian yang sudah bisa dipastikan akan menyuguhkan tontonan super epik, ajang adu taktik, dan perang mental tingkat tertinggi. Tapi sebelum kita dibuat pusing memikirkan strategi melawan Spanyol di final nanti, biarkanlah dunia merayakan sejenak kemenangan penuh magis ini. Sebuah kemenangan yang memberikan tamparan paling keras bagi siapapun di luar sana yang suka meremehkan orang lain. Penampilan Lionel Messi semalam memberikan satu pelajaran kehidupan yang sangat berharga bagi kita semua. Bahwa skill, visi, ketenangan batin, dan campur tangan Tuhan tidak katakan pernah bisa dikalahkan hanya oleh mulut besar, arogansi masa muda, dan sekadar adu otot di atas lapangan. Di saat seluruh dunia bersepakat untuk meragukan dan mencoba mengakhiri eranya, kedua kaki Messi membuktikan bahwa mereka masih sangat sanggup menari, mempermalukan lawan, dan menciptakan keajaiban yang akan abadi dikenang sepanjang masa. Nah, sekarang giliran kalian yang berbicara. Saya benar-benar penasaran ingin tahu bagaimana reaksi dan perasaan kalian saat menonton laga gila semalam. Lalu menurut pandangan pribadi kalian, apakah gestur provokasi yang dilakukan Jude Bellingham itu murni hanya bagian dari taktik luar biasa karena tingginya tensi-tensi pertandingan? Atau justru itulah kesalahan paling fatal yang menjadi bumerang dan membangunkan monster yang sedang tertidur dalam diri seorang Messi? Gas ramaikan kolom komentar kita Debat Sehat di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya.